Elohim. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus buat kita semua. Salam sehat. Saat ini bersama saya hamba Tuhan Seven Tumbel akan menyampaikan sharing firman Allah singkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama menikmati berkat firman Allah lewat santapan rohani pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman Allah. Dan kami percaya ketika kami merespon firman-Mu, berkat firman Allah, kekuatan firman-Mu, bahkan kuasa firman-Mu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu ada dalam hikmat dan urapan Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Satu hal yang saya mau katakan bahwa kita ada karena kemuliaan Tuhan. Di dalam kemuliaan Allah dan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu saat ini saya mau berbicara tentang hidup di dalam kemuliaan Allah. Mari kita buka firman Allah di dalam Amsal pasal yang ke-25 ayat yang kedua. Amsal 25 ayat yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus berkata demikian. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Nah, jelas firman Allah berkata bahwa kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Jadi segala sesuatu walaupun ada dalam rahasia, di sana ada kemuliaan Tuhan. Di dalam kehidupan kita menjalani hidup di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami di kemudian hari. Masih ada dalam rahasia. Tapi percayalah, di balik segala sesuatu itu ada kemuliaan Tuhan. Di balik rahasia itu semua ada kemuliaan Allah. Karena itu hiduplah di dalam kemuliaan Tuhan. Maka kita akan mengalami kemuliaan Tuhan itu. Nah, kenapa kita harus mengalami kemuliaan Tuhan? Karena di dalam kemuliaan ada damai sejahtera Tuhan. Firman Allah berkata di dalam Lukas 2 ayat yang ke-14. Berkata demikian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera Allah bagi manusia. Jadi di mana ada kemuliaan Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Bicara tentang damai sejahtera ada ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan, keamanan, semua itu datang daripada Tuhan. Dan semua ada di dalam kemuliaan Allah. Nah, jadi di mana ketika kita hidup dalam kemuliaan Tuhan, di sana kita akan mengalami kemuliaan Allah. Di dalam kemuliaan Tuhan ada damai sejahtera Tuhan. Yang kedua, di dalam kemuliaan Tuhan ada kemenangan. Firman Allah berkata di dalam Mazmur 21 ayat yang ke-6. 21 ayat yang ke-6 firman Allah berkata, besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Jadi di mana kita akan mengalami kemuliaan Allah kalau kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Maka di dalam kemuliaan Tuhan itu ada kemenangan. Kita menang di dalam setiap masalah. Kita menang di dalam setiap persoalan. Lewat penyakit kita akan mengalami kemenangan. Dan semua ada di dalam kemuliaan Allah. Firman Allah berkata, di mana Lazarus sedang sakit, hampir mati. Dan di sana saudaranya Maria dan Marta beri kabar kepada Yesus. Sehingga di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 firman Allah berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Jadi lewat penyakit di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Di dalam ayat 40 jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab di dalam kemuliaan Tuhan ada kemenangan. Menang dari setiap masalah. Menang dari setiap penyakit kita. Katakan amin. Haleluya. Karena itu hiduplah di dalam kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, di dalam kemuliaan Allah tersedia kebutuhan kita. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Firman Allah berkata demikian.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi di mana ada kemuliaan Allah, di situ tersedia segala kebutuhan kita. Karena itu mari kita mau hidup dalam kemuliaan Tuhan, supaya kita akan mengalami kemuliaan Allah. Kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Di dalam kemuliaan Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam kemuliaan Tuhan ada kemenangan. Dan di dalam kemuliaan Tuhan tersedia segala kebutuhan kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan, semua dalam kemuliaan Allah. Karena itu hiduplah di dalam kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa, Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Allah pada saat ini. Kami mau tetap hidup dalam kemuliaan-Mu, supaya kami akan mengalami terus kemuliaan Allah di dalam setiap kehidupan kami. Di mana ada damai sejahtera, kemenangan, dan segala kebutuhan kami ada dalam kemuliaan-Mu. Dan akan dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kami yang hidup di dalam kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu buat firman Allah. Kami percaya dimanapun jemaat Tuhan yang berada, yang sudah mendengarkan firman Allah, sudah diberkati di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai kita ketemu di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.